Teman-teman terima kasih ya. Teman-teman baru aja menuliskan banyak hal yang teman-teman memikirkan tentang dirimu sendiri. Pertanyaan-pertanyaan tadi bisa jadi teman-teman belum pernah memikirkan seumur hidupmu gitu ya. Baru kepikiran sekarang karena ditanyain sama saya. Dan kemudian dari situ teman-teman bisa paham bahwa begitu dikasih pertanyaan seperti ini, banyak banget yang teman-teman mesti memikirkan ulang. Betul ya? Banyak banget teman-teman yang harus mikirin ulang. Oh, ternyata pertanyaan ini jadi penting ya. Selama ini gue nggak nyadar nih siapa diri gue. Oke? Bisa paham ya? Terus selama ini saya nggak pernah tahu tujuan hidupnya ngapain. Atau kebanyakan tujuan hidupnya adalah seperti yang pernah diajarkan di sekolah. Tujuan hidupnya adalah berbagi dan membantu orang lain misalnya. Sekali lagi tidak salah, tapi itu nantinya teman-teman akan bisa memahami bahwa itu berbahaya. Ya, salah satunya kalau kita berbicara tentang tujuan hidup dengan ngapain sih gue hidup sehari-hari gitu lah ya. Banyak banget yang jawabannya saya temukan di lapangan, jawabannya adalah ya gue hidup cuma sekadar ngejalanin hidup. Banyak tuh yang kayak gitu. Mungkin salah satunya adalah di dalam grupmu. Kalaupun itu terjadi, it's okay. Untuk saat ini it's okay. Saya tidak akan ngejudge Anda. Karena memang itu yang mungkin diajarin selama bertahun-tahun atau nggak pernah dipikirkan secara matang dan mendalam. Kalau itu nanti dipikirkan ulang, baru teman-teman benar-benar bisa ngubah hidupmu. Jadi teman-teman bisa paham banget dari apa pertanyaan yang saya berikan. Teman-teman akan membedakan kontrasnya dengan support system yang biasanya dipakai. Contohnya begini, teman-teman di layar teman-teman ada yang namanya support system ya. Contoh support system adalah satu, memiliki impian. Teman-teman kan sering banget itu ya, nulis memiliki impian, ada gambarnya, ada timelinenya, kemudian bersama dengan siapa, kemudian dikasih alasan kenapa itu penting, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian habis dari itu support system berikutnya adalah bikin yuk daftar nama, bikin janji untuk bertemu dengan mereka, lakukanlah presentasi, tindak lanjut atau follow up gitu lah ya. Gunakan yang namanya alat bantu. Teman-teman pasti pernah dengerin hal itu, pernah ngejalanin juga gitu ya. Kemudian ngundang untuk pertemuan gathering mulai dari yang kecil sampai yang besar dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, ketika teman-teman melakukannya tetapi dirimu tidak tahu tujuan hidupmu, maka dunia ini tidak akan bisa menjembatanimu untuk bisa sukses dalam hidupmu. Kalau teman-teman sudah tahu dunia ini, bandingkan compare gitu ya. Compare apapun yang kamu lakukan, tapi dirimu ternyata, begitu dirimu melakukan semuanya, tetapi dirimu sadar bahwa, iya ya, gue selama ini nih bukan orang yang punya percaya diri yang cukup. Maka, apapun yang kamu lakukan tidak akan membuahkan hasil. Bisa ngerti ya? Apapun yang kamu lakukan di bagian do, di area support system ini, tetapi yang dirimu jalani keseharian atau state keseharian hidupmu adalah ya udah jalanin aja lah, maka itu nggak akan jadi apapun. Ya, jadi di dalam proses ini teman-teman bisa ngerti bahwa ada sangat banyak gapping antara do dengan be. Be itu adalah mental, do itu adalah tindakan. Jadi kalau teman-teman udah bisa ngerti gappingnya, maka teman-teman bisa membereskan banyak hal di area mentalmu. Bisa ngerti ya? Sampai sini ya. Kalau teman-teman udah bisa memahaminya, maka yang mesti diberesin adalah mentalnya terlebih dahulu. Kamu tuh siapa? Selama ini, kamu punya tujuan hidup apa? Terus, selama ini tiap hari kamu ngapain? Apakah bakalan nyampe ke arah tujuan hidupmu? Kalau nyampe, salah satunya berarti kan kamu harus ngeberesin my issue to solve. Banyak banget tuh my issue to solve. Kamu harus beresin satu-satu sampai kamu bisa nyampe tujuan hidupmu. Oke? Sampai sini bisa paham ya? Jadi dengan proses ini teman-teman, di area coaching ini adalah berbicara bagaimana nantinya teman-teman menjadikan pribadi yang baru, berbeda, layak, dan berkualitas supaya yang namanya sukses itu mendekat. Bahkan bukan cuma mendekat, sukses itu adalah kamu. Dengan menjawab ketujuh pertanyaan itu, teman-teman akan bisa ngerti saya berada di luar kesuksesan atau saya berada di dalam kesuksesan. Teman-teman akan ngerti. Silahkan telaah lagi jawabannya.
Kadang-kadang jawabannya bermasalahnya di prinsip. Kadang-kadang jawabannya bermasalah di my issue to solve. Ternyata gue masih ada isu nih sama bokap gue nih. Misalnya gitu. Ternyata saya nggak bisa menyayangi keluarga saya dengan tulus. Misalnya begitu. Kalau itu yang terjadi, teman-teman mau sukses, mau berusaha untuk sukses, pasti jegalannya nanti di situ lagi. Ya. Jadi kalau dari sini teman-teman ngerasa bahwa ada segala sesuatu yang kehidupanmu merasa bahwa pengen sukses tapi ada kejadian berulang yang menjegalmu untuk tidak sukses, itu yang kamu perlu beresin terlebih dahulu. Dan di 7 pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuatmu memikirkan kembali siapa dirimu. Apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kamu kontribusikan, dan apa yang bisa kamu beresin di dalam kehidupan kamu supaya suksesnya benar-benar terjadi dalam hidupmu. Oke, ini adalah pemahaman yang saya tetap harus ngomong sama teman-teman gitu ya. Banyak orang berbicara mental adalah berbicara tentang sikap, attitude. Attitude-mu terhadap timmu, attitude-mu terhadap bisnismu, terhadap merek yang kamu bawa, dan lain sebagainya. Tetapi sikap hanyalah salah satu respon. Sekali lagi ya, sikap itu hanyalah salah satu respon dari sekian banyak respon. Respon dari mana? Dari struktur pikiran bawah sadar. Sebentar saya akan jelaskan pikiran itu ada apa aja gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, itu kenapa banyak orang yang berbicara tentang wejangan dalam bentuk motivasi, tetapi sangat sedikit orang yang benar-benar berubah hidupnya setelah ikut motivasi. Di dalam hal ini teman-teman, kembali lagi saya tidak mendiskreditkan pihak-pihak manapun, karena teman-teman motivator juga teman-teman saya juga gitu ya. Tetapi apa yang membedakan adalah, kita gali dulu yuk dirimu yuk. State yang ada di dalam dirimu sekarang tuh kayak gimana? Karena kalau kamu nggak tahu state yang ada di dalam dirimu seperti apa, kamu nggak bisa melakukan improvement apapun. Wong kamu sendiri nggak ngerti tentang dirimu sendiri. Gitu ya. Jadi, di dalam proses ini, teman-teman, pada saat kita mau membereskan, atau boleh dikatakan menduplikasi semua mental leader kita yang sudah berhasil ke dalam diri kita, atau mental kita yang sudah berhasil ke dalam anak buah kita, maka 7 pertanyaan itu, teman-teman harus ngerti. Harus bisa menjiwai, harus bisa ngerti jawaban yang paling powerful-nya apa, harus bisa lihat yang namanya prinsip yang mendewasakan, yang membuat teman-teman menghasilkan itu apa. Karena ada juga prinsip yang tidak membawa hasil, ada juga identitas atau siapa dirimu yang tidak membawa hasil, dan itu yang perlu diubah terlebih dahulu. Oke? Jadi sekarang teman-teman udah mulai bisa memahami pada saat kita berbicara duplikasi di dalam network marketing adalah duplikasinya mental. Bukan cuma sekedar tindakan. Dari sini, teman-teman bisa mempelajari sesuatu hal yang baru. Nah, sekarang di video berikutnya kita mau bahas ya tentang 5 dunia pikiran. Karena di 5 dunia pikiran ini, teman-teman akan bisa mengerti ada apa dan apa yang mesti diberesin terlebih dahulu dari grup diskusi teman sebelah kita. Dan teman-teman akan jadi punya clue-nya apa yang mesti dilakukan berikutnya.